On the line. Ia adalah seorang penanjur nasionalisme di kalangan masyarakat Tionghoa yang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang aktif dalam perjuangan mendukung kemerdekaan Indonesia. Namun, sejarah Orde Baru menghapus jejak perjuangannya. Xiao Gyok-chan, tokoh yang karena kedekatannya dengan Presiden Soekarno pernah dipenjara bertahun-tahun oleh rezim Orde Baru, adalah seorang pejuang politik dan pejuang gagasan pluralisme dengan pemikiran-pemikiran besar yang terlupakan. Xiao Gyok-chan lahir di Kapasan, Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 23 Maret 1914 dari pasangan Xiao Kuan Sui dan Kuan Chian Myo. Karena latar belakang keluarganya, Xiao Gyok-chan bisa belajar di sekolah elit HBS di Surabaya. Tumbuh dalam keluarga yang telah berintegrasi, membuat Xiao mudah bergaul dengan siapa saja tanpa memperdulikan latar belakang status sosial ekonomi maupun ras. Sedari anak-anak, Xiao Gyok-chan dikenal sebagai seorang yang tak pernah takut menentang penindasan dan diskriminasi. Saat bersekolah di Universal High School, Xiao tidak segan berkelahi melawan anak-anak Belanda yang menghinanya dengan sebutan Cina Loleng. Karena kedua orang tuanya meninggal sejak usia 18 tahun, Xiao Gyok-chan harus berjuang untuk menghidupi diri dan seorang adiknya. Berbekal modal peninggalan orang tuanya, Xiao menjalankan bisnis penyewaan mobil kecil-kecilan di Surabaya. Xiao juga sempat bekerja menjadi wartawan di harian Sit Itpo. Pekerjaan yang membuatnya lebih jauh berkenalan dengan gagasan-gagasan kebangsaan Indonesia. Keterlibatan Xiao Gyok-chan dalam pergerakan kebangsaan semakin intens saat ia bergabung dengan Partai Tionghoa Indonesia atau PTI. Lewat partai yang didirikan Lim Kun Hian tahun 1932 ini, Xiao aktif mengajak warga keturunan Tionghoa untuk memiliki kesadaran bahwa tanah air mereka adalah Indonesia. Kiprah Xiao di PTI mengantarkan dirinya menjadi anggota Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, sebuah organisasi nasionalis yang dibentuk Amir Syarifuddin dan Muhammad Yamin lewat Gerindo. Semangat Xiao untuk terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia kian berkobar. Semangat Xiao Gyok-chan untuk terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia juga ia salurkan di bidang jurnalistik lewat tulisan-tulisannya di koran tempatnya bekerja, Harian Matahari. Di koran yang terbit di Semarang ini, Xiao belakangan diangkat menjadi pemimpin redaksi. Saat Nusantara diduduki militer Jepang, Harian Matahari dibredel Jepang karena kerap mengkritiki praktek-praktek fasisme yang dilakukan tentara Jepang. Untuk menghindari penangkapan, Xiao Gyok-chan yang kala itu belum lama menikah terpaksa bersembunyi di Malang, Jawa Timur. Di kota ini, Xiao mengubah strategi perjuangan dengan mendirikan organisasi keamanan Kebotai. Proklamasi kami bangsa ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Xiao Gyok-chan langsung bergerak untuk terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Xiao mendirikan dua organisasi, yakni Angkatan Muda Tionghoa dan Palang Biru, yang ikut terlibat dalam pertempuran melawan tentara Inggris di Surabaya pada sepanjang bulan November 1945. Pada masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan ini, Xiao juga kian intens bergelut di kancah politik. Ia bergabung dengan Partai Sosialis Indonesia atau PSI yang didirikan Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin. Pada tahun 1946, Xiao sempat ditunjuk Bung menjadi salah satu anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Di Badan Pekerja yang berfungsi sebagai parlemen sementara ini, Xiao Gyok-chan ikut berperan dalam perumusan Undang-Undang Kewarganegaraan yang disahkan pada tahun 1946.
Pada tahun 1947 hingga 1948, Xiao juga sempat diangkat menjadi Menteri Negara Urusan Minoritas dalam kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Pasca pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada akhir Desember 1949, Xiao Giokchan dan beberapa tokoh Tionghoa lain membentuk Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia atau BAPERKI di tahun 1954. Xiao terpilih menjadi ketua umum organisasi ini. Salah satu tujuan utama pendirian BAPERKI adalah untuk mengajak warga keturunan Tionghoa menjadi warga negara Indonesia dan memperjuangkan status kewarganegaraan warga keturunan Tionghoa. Pada sepanjang tahun 1950 hingga 1959, semasa era demokrasi parlementer, Xiao Giokchan berkiprah menjadi anggota DPR. Selama aktif di parlemen, Xiao yang sempat dipercaya menjadi ketua fraksi nasional progresif gigih melawan berbagai kebijakan rasis, antara lain kebijakan ekonomi yang meminggirkan warga keturunan Tionghoa yang pada masa itu dikenal sebagai kebijakan asli Astian. Ketika sistem pemerintahan Indonesia bergeser menjadi demokrasi terpimpin, Xiao Giokchan ditunjuk Presiden Soekarno menjadi anggota DPR gotong royong. Ia kemudian juga dipilih menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Lewat aktivitasnya di BAPERKI dan keterlibatannya dalam kancah politik, dari tahun 1950-an hingga pertengahan tahun 1960-an, Xiao sukses mengajak kalangan warga Tionghoa menjadikan Indonesia sebagai tanah air mereka. Kala itu, Xiao Giokchan aktif mengkampanyekan konsep integrasi sebagai solusi penyelesaian masalah etnis Tionghoa di Indonesia. Konsep ini mengedepankan arti persatuan antara etnis Tionghoa dan etnis lainnya di Indonesia tanpa menanggalkan kebudayaan masing-masing etnis. Tidak semua warga keturunan Tionghoa sepakat dengan konsep integrasi. Sejak akhir tahun 1950-an, konsep yang diperkenalkan BAPERKI ini mendapat tentangan dari penganut konsep asimilasi. Di mata kelompok pro-asimilasi, penyatuan antara etnis Tionghoa dengan etnis lain di Indonesia harus dilakukan dengan menghilangkan seluruh identitas kultural etnis Tionghoa. Untuk kemudian bergabung dengan kebudayaan mayoritas rakyat Indonesia yang dianggap kebudayaan asli Indonesia. Pada tahun 1963, beberapa tokoh pengusung konsep asimilasi seperti Harik Chan Silalahi, Christophorus Sindunata, Om Hok Ham, serta Haji Yunus Yahya mendirikan Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa atau LPKB yang mendapat dukungan TNI Angkatan Darat. Pada masa demokrasi terpimpin, konsep integrasi yang diusung BAPERKI dan Xiao Giokchan lebih mendapat dukungan dari Presiden Soekarno. Selain mengkampanyekan integrasi warga keturunan Tionghoa untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia sejak tahun 1958, BAPERKI juga mulai mendirikan banyak sekolah. Pendirian sekolah-sekolah ini ditujukan untuk menampung pendidikan anak-anak warga keturunan Tionghoa yang tidak bisa tertampung di sekolah-sekolah negeri, menyusul ditutupnya sekolah-sekolah Tionghoa asing di banyak daerah oleh penguasa militer setempat. Dalam waktu singkat, jumlah sekolah yang didirikan BAPERKI meningkat pesat. Pada tahun 1961 misalnya, jumlah sekolah BAPERKI yang terdaftar di seluruh Indonesia sebanyak 107 sekolah. Untuk menampung lulusan sekolah-sekolah BAPERKI yang tidak tertampung di universitas-universitas negeri, BAPERKI kemudian juga mendirikan Universitas BAPERKI di beberapa kota yang di kemudian hari diubah namanya menjadi Universitas Respublika. Pasca terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965, kekuatan militer yang naik ke tangga kekuasaan dan kemudian mendirikan pemerintahan Orde Baru, nyaris semua kelompok kiri dan kelompok-kelompok pendukung Presiden Soekarno direpresi. BAPERKI yang dianggap dekat dengan Bung Karno dan PKI ikut dibubarkan rezim Orde Baru. Pasca peristiwa G30S tahun 1965, banyak aktivis BAPERKI yang dibunuh atau ditahan tanpa peradilan. Sebagai ketua BAPERKI yang dikenal dekat dengan Bung Karno, Xiao Giokchan tidak luput dari pembungkaman. Pada tanggal 4 November 1965, Xiao ditangkap tentara
dan ditahan berpindah-pindah tanpa proses peradilan selama 12 tahun. Pasca insiden G30S 1965, Universitas Respublika atau UREKA ditutup pemerintahan Orde Baru karena dituduh sebagai universitas komunis. Kampus UREKA di Jakarta juga menjadi sasaran penyerbuan dan perusakan massa anti-PKI. Naiknya kelompok militer ke tangga kekuasaan juga menjadi pintu pemberlakuan politik diskriminasi bagi warga keturunan Tionghoa. Pada masa kekuasaan Orde Baru, warga Tionghoa dilarang mengekspresikan budaya leluhur mereka seperti merayakan Imlek secara terbuka, membuat sekolah sendiri, menerbitkan koran sendiri, dan lain-lain. Pada bulan Mei 1978, setelah 12 tahun di penjara, Xiao Giokchan dibebaskan. Perlakuan buruk yang diterimanya selama di tahanan membuat kesehatan Xiao memburuk. Atas bantuan para sahabatnya, Xiao pergi berobat ke Belanda. Namun, karena komplikasi penyakit yang dideritanya pada tanggal 20 November 1981, Xiao Giokchan meninggal dunia. Bersama kematiannya, riwayat perjuangan dan pemikiran-pemikiran Xiao Giokchan yang sempat dibungkam bertahun-tahun oleh rezim Orde Baru seakan terhapus dari sejarah. Padahal, banyak pemikiran Xiao Giokchan terkait pembaharuan warga keturunan dan makna kemerdekaan, kini banyak terbukti kebenarannya.